Sore ini kita akan lanjutkan kembali mentelaah satu kitab yang berjudul Majalis Syahri Ramadan yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimallahu taala. Kita masuk ke majelis yang ke-23 sore ini. Judulnya adalah Fi Wasfil Jannah, tentang sifat surga. Semoga Allah menjadikan kita termasuk penghuni surga. Di sini sang penulis membawakan muqaddimah. Alhamdulillah, muballighir raji fauqa ma'mulihi. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mengabulkan harapan orang yang berharap yang melebihi harapannya, dan yang memberikan kepada orang yang meminta melebihi permintaannya, dan yang memberikan kepada orang yang bertaubat dengan ampunan dan penerimaan terhadap tobatnya. Khalaqal insan wa ansha'a daron lihululih. Dan Allah menciptakan manusia dan menyiapkan rumah untuk tempat tinggalnya. Dan Allah jadikan dunia sebagai tempat persinggahan yang pertama bagi manusia, yang harus dia singgahi. Barang siapa yang tidak mengetahui kemuliaan akhirat sebagai tempat menetapnya kekal abadi, dan siapa yang diwafatkan dalam keadaan tidak rela sebelum dia mendapatkan apa yang dia harapkan di dunia, dan apa yang dia usahakan belum cukup untuk memuaskannya, min malin wa waladin, berupa harta dan anak, hingga ia terkalahkan dalam keterpurukannya. Dalam keadaan belum puas, Allah Subhanahu wa taala telah mencabut nyawanya. Adapun orang yang diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, dia mengetahui ketertipuannya, sehingga dia tertipu oleh berdirinya dia di tempat itu, berdirinya dia di dunia dalam keadaan tidak puas terus. Wasar'a ila maghfirati minallah, dan dia akan bersegera menuju ampunan Allah Subhanahu wa taala, menuju surga Allah Subhanahu wa taala yang luasnya seluas langit dan bumi, yang diciptakan untuk orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sang penulis mengatakan, saya bersaksi bahwasanya tidak ada yang berhak disembah kecuali hanya Allah semata, yang tidak ada sekutu bagi Allah, yaitu persaksian seorang yang mengetahui dengan dalil dan pondasinya. Dan saya bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hamba Allah dan utusan Allah, selama makhluk masih berbolak-balik antara utara dan selatan, wadaburihi wa qabulihi, dan belakang dan depannya. Salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada Abu Bakar As-Siddiq, yang mana beliau ini adalah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik Nabi dalam keadaan safar ataupun dalam keadaan mukim, berdiam di negerinya. Dan kepada Umar, sang pelindung Islam, bisaifin, dengan pedang, la yakhafu min fululih, dan dia tidak gentar dengan kebinasaan. Dan kepada Utsman, yang sabar ketika menghadapi ujian yang menimpanya. Dan kepada Ali radhiyallahu taala anhu, kepada Ali al-madhi bi syaja'atihi, yang telah memperlihatkan keberanian sebelum menyerang dengan panahnya. Dan kepada keluarga Nabi SAW, kepada para sahabat beliau, dan kepada orang-orang yang mengikuti mereka di dalam kebaikan, mamtaddad dahru bitulihi wa sallama taslimah. Dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik sepanjang zaman, dengan keselamatan yang sebenarnya. Saudaraku, bersegeralah menuju kepada ampunan dari Rabb kalian dan surga yang seluas langit dan bumi. Di dalam surga terdapat kenikmatan yang belum pernah terlihat oleh mata, belum pernah terdengar oleh telinga,
dan belum pernah terlintas pada hati manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Matsalul jannah allati wa'idal muttaqun tajri min tahtihal anhar. Ukuluha daimu wa zilluha." Perumpamaan surga yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa adalah seperti taman yang mengalir sungai-sungai di bawahnya. Buahnya senantiasa ada. Demikian juga dengan naungan di dalam surga. Ini disebutkan di dalam surat Ar-Ra'd ayat 35. Kemudian di dalam ayat yang lain, "Matsalul jannati allati wa'idal muttaqun", perumpamaan penghuni surga yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa yang ada di dalamnya, "Fiha anharum min ma'in ghairi asin", yang di dalamnya ada sungai-sungai yang terbuat dari air yang tidak berubah rasa dan baunya. Sungai-sungai dari air susu yang tidak berubah rasanya, dan sungai-sungai dari khamar yang lezat rasanya bagi peminumnya, dan sungai-sungai dari madu yang disaring. Mereka di dalamnya memperoleh segala macam buah-buahan dan ampunan dari Rabb mereka. Disebutkan di dalam surat Muhammad ayat 15. Demikian juga di dalam surah Al-Baqarah ayat 25, "Wabasyiril ladzina amanu wa 'amilus shalihat." Berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan yang beramal soleh. Ingat, kalau kita pengen masuk surga dengan beramal soleh, bukan dengan angan-angan semata. Bahwasanya untuk mereka, kata Allah Subhanahu wa taala, surga yang disediakan di dalam surga itu yang mengalir sungai-sungai di bawahnya. Setiap mereka diberi rezeki buah-buahan di dalam surga itu, mereka mengatakan, inilah yang pernah diberikan kepada kami dahulu. Ketika mereka hidup di dunia, mereka juga diberikan buah-buahan. Mereka diberi buah-buahan yang serupa. Buah-buahan yang serupa, tapi tentunya buah di dunia ini tidak sama dengan buah di surga. Pisang di dunia tidak sama dengan pisang yang ada di surga, tapi namanya sama. Bagi mereka di dalamnya ada istri-istri yang suci dan mereka kekal di dalamnya. Kemudian Allah sebutkan, "Wadaniyatan 'alaihim zilaluha wa dhullilat kutufuha tadlila." Dan naungan pohon-pohon itu dekat di atas mereka, dan buahnya dimudahkan memetiknya semudah-mudahnya. Dibuat mudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan diedarkan kepada mereka bejana-bejana dari perak dan piala-piala yang bening laksana kaca, yaitu kaca yang terbuat dari perak yang telah mereka ukur dengan sebaik-baiknya. Di dalam surga mereka diberi minum segelas minuman yang campurannya adalah jahe, yang didatangkan dari sebuah mata air surga yang dinamakan dengan salsabila. Dan mereka dikelilingi oleh pelayan-pelayan muda yang tetap muda. Apabila kamu melihat mereka, kamu akan mengira mereka mutiara yang bertaburan. Dan apabila kamu melihat di sana, yaitu di surga, niscaya kamu akan melihat berbagai macam kenikmatan dan kerajaan yang besar. Allah sebutkan di dalam surah Al-Insan ayat 14 sampai 20. Kita sering mendengarkan dalil-dalil yang sudah kita sampaikan, tapi sebagian di antara kita hanya mengetahui tentang lafaznya saja. Dan sebagian di antara kita bahkan belajar tahsin, Masya Allah, ayat-ayat ini selalu diulang. Atau baca ayat-ayat yang lain, jangan sampai kita tidak faham maknanya. Minimal kita faham artinya. Kalau ingin mendalami lagi, tentunya kita harus mempelajari tafsirnya. Dan inilah tentunya tujuan Al-Quran diturunkan. Silakan belajar tahsin, belajar huruf,
selama tidak membebani diri sendiri dengan takalluf. Maka oleh karenanya apa? Pelajari Al-Quran, kemudian fahami maknanya, agar kita tahu apa yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam dari kita, sehingga kita tidak hanya menyibukkan dengan belajar lafaznya saja, kemudian kita melupakan makna yang sebenarnya. Maka perbaiki tujuan kita dalam mempelajari Al-Quranul Karim. Allah sebutkan ayat-ayat yang sudah kita sampaikan dan masih banyak ayat lagi, dan ini sudah membuat hati kita tertarik ingin masuk surga. Allah siapkan bejana-bejana, kemudian air, minuman yang berbagai macam bentuknya, yang tidak berubah rasanya. Ini adalah kenikmatan yang sangat besar yang Allah berikan kepada penduduk surga. Dan juga Allah sebutkan di dalam surah Al-Ghasyiyah ayat 10-16, Allah mengatakan fi jannatin aliyah, di dalam surga yang tinggi, la tasma'u fiha laghiyah, kamu tidak mendengarkan di dalamnya ucapan-ucapan omong kosong, ucapan-ucapan yang tidak bermanfaat, engkau tidak mendengarkannya. Berarti di dalam surga hanya ucapan-ucapan yang penting, bukan omong kosong belaka. Apa aja sih yang ada di dalam surga? Fiha ainun jariyah, di dalam surga ada mata air yang mengalir. Fiha sururum marfu'ah, di dalam surga terdapat dipan-dipan yang ditinggikan dan gelas-gelas yang diletakkan di dekatnya dan bantal-bantal sandaran yang tersusun rapi. Wa zarabiyyu mabthutsa, dan permadani-permadani yang terhampar. Kita kalau hidup di dunia, kita melihat orang-orang yang diberikan tikar atau apa istilahnya, tikar merah itu untuk orang-orang yang penting, untuk mungkin presiden atau untuk pejabat-pejabat khusus, ya orang-orang yang memiliki kedudukan yang tinggi di dunia. Tapi di surga mereka semuanya mendapatkan tikar-tikar ketika mereka berjalan. Di situ ada tikar yang mengalasi, yang menjadi alas tempat jalan mereka. Ini Allah sebutkan di dalam Al-Quranul Karim. Dan ini hampir tiap hari Jumat kita mendengarkan ayat ini dari bacaan imam ketika mengimami salat Jumat. Tapi terkadang hati kita tertidur, tidak sadar. Terkadang hati kita ini tertidur dalam keadaan nyenyak, sehingga kita tidak paham apa yang dibacakan oleh imam kepada kita. Kemudian Allah juga sebutkan di dalam surah Al-Hajj ayat 23. Yuhallawna fiha min asawira min dhahabi wa lu'lu'a. Di surga itu mereka diberi perhiasan dengan gelang-gelang dari emas dan mutiara. Lu'lu'a, dari mutiara. Walibasuhum fiha harir, dan pakaian mereka adalah sutra. Dan kita tahu laki-laki tidak boleh pakai sutra di dunia. Kenapa? Karena nanti pakaian mereka orang-orang yang beriman di dalam surganya adalah sutra yang telah Allah siapkan. Aliyahum thiyabu sundusin khudru wa istabaraq. Mereka memakai pakaian sutra halus yang hijau dan sutra tebal, dan dipakaikan kepada mereka gelang yang terbuat dari perak. Disebutkan di dalam surah Al-Insan ayat 21. Allah juga mengatakan di dalam surah Ar-Rahman ayat 76, muttaqiina ala rafrafin khudriw wa abqariyin hisan. Mereka bersandar pada bantal-bantal yang hijau dan permadani-permadani yang indah. Allahu Akbar. Allah juga sebutkan di dalam surah Al-Insan ayat 13, muttaqiina fiha 'alal araik la yarawna fiha syamsaw wala zamharir. Mereka bersandarkan di atas sofa. Mereka tidak merasakan di dalamnya teriknya matahari dan tidak pula dinginnya. Mereka tidak merasakan dingin yang berlebihan. Allah sebutkan di dalam surah Ad-Dukhan ayat 51 sampai 55.
Innal muttaqina fi maqamin amin fi jannati wa uyun. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada dalam tempat yang aman, di dalam taman-taman dan mata air. Mereka memakai sutra yang halus dan sutra yang tebal. Mereka duduk berhadap-hadapan. Wa istabaraqim mutaqabilin. Kadzalika zawwajnahum bihurin 'ain. Dan kami berikan kepada mereka, kata Allah, bidadari. Di dalamnya mereka meminta segala macam buah-buahan dalam keadaan aman. Aman dari segala bentuk kekhawatiran. Allahu Akbar. Kemudian Allah juga mengatakan, udkhulul jannata antum wa azwajukum tuhbarun. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, masuklah kalian ke dalam surga, kalian dan istri-istri kalian dengan gembira. Diedarkan kepada mereka piring-piring dari emas dan piala-piala. Di dalam surga itu terdapat segala apa yang diinginkan oleh hati dan yang senang dipandang oleh mata. Dan kalian kekal di dalam surga. Dan itulah surga yang diwariskan kepada kalian disebabkan amal-amal yang dahulu kalian kerjakan. Lihat, sebab beramal. Tentunya setelah diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian seseorang beramal, kemudian amalan tersebut diberikanlah rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala, barulah seseorang bisa masuk surga. Di dalam surga itu ada buah-buahan yang banyak untuk kalian, yang sebagiannya kalian makan. Sesungguhnya orang-orang yang berdosa kekal di dalam azab neraka jahanam. Di dalam surah Az-Zukhruf ayat 70-74. Allah juga mengatakan di dalam surah Ar-Rahman ayat 56-58, fihinna qasiratut tarfi lam yatamithhunna insun qablahum wala jan. Di dalam surga itu ada bidadari-bidadari yang sopan, menundukkan pandangannya, yang tidak pernah disentuh oleh manusia sebelum mereka, yaitu penghuni-penghuni surga berada, dan tidak pula disentuh oleh jin. Jadi mereka itu di dalam surga tidak ada yang pernah menyentuh mereka. Bidadari-bidadari itu tidak ada yang pernah menyentuh mereka, baik dari manusia ataupun dari jin. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Lalu nikmat Rabb kalian yang mana yang kalian dustakan? Ka'annahunnal yaqutu wal marjan. Seakan-akan bidadari itu permata yakut dan marjan. Allah sebutkan di dalam surah Ar-Rahman ayat 70-72. Fihinna khairatun hisan. Di dalam surga itu ada bidadari-bidadari yang baik lagi cantik-cantik. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Rabb kalian yang manakah yang kalian dustakan? Hurun maksuratun fil khiyam. Bidadari-bidadari yang jelita putih bersih yang dipingit dalam rumah. Kemudian Allah juga mengatakan fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun. Allah menyebutkan jiwa itu tidak mengetahui apa yang telah disiapkan untuk mereka berupa penyejuk pandangan-pandangan mereka. Jazaan sebagai bentuk balasan atas apa yang telah mereka kerjakan di dunia. Di dalam surah As-Sajdah ayat 17. Allah juga mengatakan lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Bagi orang-orang yang berbuat baik ada pahala yang terbaik, yaitu surga dan tambahannya. Wajah mereka tidak ditutupi debu hitam dan tidak pula kehinaan. Mereka itulah penghuni surga, mereka kekal di dalamnya. Di dalam surat Yunus ayat yang ke-26. Jadi ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, yang dimaksud dengan al-husna adalah surga. Ini tafsiran.
Sebab tidak ada rumah atau negeri yang lebih indah darinya, dari surga. Sedangkan tambahannya adalah melihat kepada wajah Allah Subhanahu wa taala yang maha mulia. Dan ini adalah cita-cita penghuni surga yang paling tinggi. Dan ini adalah nikmat yang didapatkan oleh penghuni surga yang paling tinggi, yaitu melihat wajah sang pencipta kita, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah memberikan rizki kepada kita berupa melihat wajah Allah dengan semata karunia dan kemurahan Allah Subhanahu wa taala. Dan ayat yang menjelaskan sifat surga, kenikmatan, kesenangan, ketenangan, dan kemewahan surga sangat banyak sekali. Adapun hadis-hadis tentang surga adalah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau berkata, kami menyampaikan kepada Nabi SAW, wahai Rasulullah, sampaikanlah kepadaku tentang surga dan bangunannya. Kabarkan ya Rasulullah, bagaimana bentuknya? Nabi SAW menyampaikan, labinatu dhahabin wa labinatu fiddatin, batanya dari emas dan ada yang dari perak, lantainya dari misik, kerikilnya dari intan dan yakut, dan tanahnya dari za'faron. Man yadkhuluha yan'amu wa la yab'asu wa yakhludu wa la yamutu la tabla thiyabuha wa la yafna shababuha. Insyaallah. Barang siapa yang memasuki surga akan mendapatkan kenikmatan dan tidak mendapat kesusahan. Dia akan kekal di dalam surga, tidak akan mati, pakaiannya tidak akan pernah menjadi usang, dan usianya muda dan tidak akan pernah menjadi tua. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala. Dari Utsbah bin Ghazwan bahwa beliau menyampaikan khutbah, maka beliau memuji dan menyanjung. Kemudian Nabi SAW bersabda, nah, dari Utsbah bin Ghazwan radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi SAW menyampaikan khutbah, maka Nabi SAW memuji dan menyanjung Allah, kemudian bersabda, fa inna dunya qad adhanat bi surmin wa wallat hada. Sesungguhnya dunia telah mengumumkan bahwa dirinya akan musnah. Dunia itu akan hilang, akan pergi, akan hancur, dan sangat cepat sirna, dan tidak tersisa darinya kecuali seperti sisa tetesan yang dituang oleh pemiliknya. Dan sungguh kalian akan berpindah darinya menuju negeri yang tidak akan hilang, yaitu akhirat. Maka berpindahlah dengan kebaikan selama kalian mampu, lakukan amal saleh. Dan telah disebutkan kepada kami adanya 2 daun pintu surga yang jaraknya antara keduanya adalah perjalanan 40 tahun. Dan sungguh akan datang kepadanya satu hari yang tidak lagi muat karena keramaian penghuni surga. Dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi SAW bersabda, fil jannati thamaniyatu abwab. Di surga ada 8 pintu. Di antaranya ada pintu yang bernama Rayyan. Tidak ada yang memasukinya kecuali orang-orang yang senang berpuasa. Ini pintu surga khusus untuk orang-orang yang hobinya berpuasa. Dari Usama bin Zaid bahwasanya Nabi SAW bersabda, ala hal musammirun ilal jannah fa innal jannata la khatara laha hiya wa rabbil ka'bah nurun yatala'u. Apakah ada yang bersiap-siap menuju surga? Sesungguhnya surga itu tidak akan ada yang serupa dengannya, dan tidak ada pula yang dapat menggantikannya. Dan surga itu demi Rabb Ka'bah, demi Allah, adalah cahaya yang berkilau dan wewangian yang semerbak, istana yang menjulang tinggi, sungai yang mengalir terus-menerus, buah yang matang, istri yang cantik dan rupawan, seperti perhiasan yang banyak, kedudukan yang abadi di negeri keselamatan,
Di sana ada buah-buahan, hijau-hijauan, kemewahan, dan kenikmatan di tempat yang tinggi dan indah. Para sahabat mengatakan, wahai Rasulullah, kami akan bersiap-siap menuju surga. Maka Nabi SAW bersabda, ucapkanlah insya Allah. Lalu para sahabat mengatakan insya Allah. Hadis riwayat Ibnu Majah dan Al-Baihaqi dan Ibnu Hibban dalam kitab sahihnya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi SAW bersabda, inna fil jannati mi'ata darajatin a'addahallahu lil mujahidina fi sabilih. Sesungguhnya di surga itu ada 100 derajat. Allah menyediakannya untuk para mujahidin di jalan Allah. Jarak antara 2 derajat seperti jarak langit dan bumi. Jika kalian meminta kepada Allah, mintalah kepadanya surga Firdaus. Sebab surga Firdaus adalah surga yang tengah dan paling tinggi. Dari sanalah sungai-sungai mengalir. Sedangkan di atas surga Firdaus adalah arsy Ar-Rahman, arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Pada riwayat Al-Bukhari dari Abu Sa'id radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi SAW bersabda, inna ahlal jannati yatara'awun ahlal ghuraf. Sesungguhnya penduduk surga melihat-lihat penduduk yang berada di kamar yang ada di atas mereka. Sebagaimana mereka melihat bintang yang berkilau dan tetap berada di ufuk timur dan barat karena adanya perbedaan derajat di antara mereka. Jadi yang derajatnya di bawah itu akan melihat-lihat ke atas. Melihat-lihat penduduk yang berada di kamar yang ada di atas mereka. Lantas para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, itu adalah kedudukan para nabi, tidak akan dicapai oleh selain mereka. Ini sangkaan para sahabat. Kemudian Nabi SAW menjawab, bala, walladzi nafsi biyadihi, rijalun amanu billahi wa saddaqul mursalin. Tidak demikian, bukan seperti yang kalian sangkakan. Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, mereka adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan membenarkan para rasul. Dari Abu Malik Al-Asy'ari, bahwasanya Nabi SAW bersabda, sesungguhnya di surga ada kamar-kamar yang bagian luarnya bisa dilihat dari dalam dan bagian dalamnya bisa dilihat dari luar. Insyaallah. Allah Subhanahu wa taala menyediakannya untuk orang-orang yang mau memberi makan. Nah, ini orang-orang yang mendapatkan kenikmatan surga yang seperti itu, mendapatkan kamar-kamar. Siapa mereka, kata Allah? Disebutkan oleh Nabi SAW, Allah menyediakannya untuk orang-orang yang mau memberi makan, rutin berpuasa, dan melakukan sholat malam di saat orang-orang sedang tidur. Hadis riwayat At-Tabrani. Dari Abu Musa radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi SAW bersabda, inna lil mu'mini fil jannati la khaymah min lu'lu'atin wahidatin mujawwafatin. Sesungguhnya orang-orang mukmin di surga memiliki tenda dari satu permata yang berongga. Tingginya di langit sejauh 6 mil. Dan seorang mukmin di dalamnya memiliki keluarga yang ia menggilirnya sehingga masing-masing tidak melihat kepada yang lain. Ini kenikmatan yang didapatkan di dalam surga. Di dalamnya terdapat istri-istri yang digilir sesuka hati mereka sehingga masing-masing tidak melihat kepada yang lain. Hadis muttafaqun alaih. Dalam Sahih Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi SAW bersabda, sesungguhnya orang pertama yang masuk surga adalah dalam bentuk bulan di malam purnama. Kemudian orang yang berikutnya adalah seterang bintang yang paling terang di langit. Kemudian setelah itu mereka mendapatkan tempat yang mereka tidak lagi buang air besar, tidak buang air kecil, tidak keluar ingus, dan tidak meludah. Sisir mereka terbuat dari emas, wewangiannya dari gaharu. Keringatnya adalah misik, akhlak mereka adalah satu akhlak yang sama. Tinggi mereka sama seperti tinggi ayah mereka, yaitu Adam, setinggi 60 hasta. Di dalam riwayat yang lain,
la ikhtilafa bainahum wa la tabawudha qulubuhum qalbun wahidun yusabbihunallaha bukratan wa asyiyya. Tidak ada perselisihan di antara penghuni surga, tidak ada saling benci, hati mereka adalah satu, dan mereka senantiasa bertasbih di pagi dan sore hari. Di dalam riwayat yang lain, wa azwajuhumul hurul in, istri-istri mereka adalah bidadari yang lentik matanya. Dalam riwayat Muslim dari hadis Jabir radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi SAW bersabda, Inna ahlal jannati ya'kuluna fiha wa yasrabun wa la yatfulun wa la yabulun wa la yataghawwatun wa la yamtakhitun. Sesungguhnya penghuni surga makan dan minum. Mereka tidak meludah, tidak buang air kecil, tidak buang air besar, dan tidak keluar ingus. Para sahabat bertanya, lalu bagaimana dengan makanan yang mereka makan? Kemana perginya, kata para sahabat? Maka Nabi SAW menjawab, Jusa'un wa rashun karashil miski. Kemana semua itu pergi? Mereka berubah menjadi sendawa dan keringat seperti misik. Dan mereka mendapat ilham untuk senantiasa bertasbih dan bertahmid sebagaimana diberi ilham untuk bernafas. Setiap kali mereka bernafas, pasti mereka bertasbih dan bertahmid kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi di dalam surga tidak ada lagi istilahnya ada meludah, ada buang air kecil, buang air besar, keluar ingus. Itu semuanya tidak ada. Dan makanan yang mereka konsumsi itu semuanya berubah menjadi sendawa dan keringat. Seperti keringatnya misik yang sangat harum. Dari Zaid bin Arqam bahwasanya Nabi SAW bersabda, demi zat yang jiwa Muhammad berada di tangannya, sesungguhnya salah seorang dari mereka, yaitu penduduk surga, diberi kekuatan yang setara dengan 100 laki-laki dalam hal makan. Allahu Akbar. Kemudian juga dalam hal minum, dalam hal jima dan syahwat. Buang hajat mereka berupa keringat yang mengalir dari kulit mereka, seperti aliran misik sehingga menutupi perut mereka. Hadis riwayat Imam Ahmad dan An-Nasa'i. Dari Anas radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi SAW bersabda, laqabu qausi ahadikum au mawdi'u qadamin fil jannah khairun minad dunya wa ma fiha. Sungguh tali busur salah seorang dari kalian atau satu tempat kaki di surga itu lebih baik dibanding dunia dan seisinya. Andaikan ada salah satu wanita surga menengok ke bumi, pasti akan menerangi segala yang ada di antara keduanya. Dan sungguh memenuhi antara keduanya dengan bau wangi. Dan sungguh kerudungnya lebih baik dibanding dunia dan seisinya. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi SAW bersabda, Inna fil jannati lasuqan ya'tunaha kulla jumu'atin. Sesungguhnya di surga ada pasar. Yang penduduk surga itu mendatangi pasar itu setiap hari Jumat. Lalu bertiuplah angin dari utara sehingga menerpa wajah dan pakaian mereka. Sehingga menambah mereka semakin tampan dan rupawan. Lalu mereka kembali kepada keluarganya dan mereka mengatakan, demi Allah, sungguh kalian bertambah tampan dan rupawan setelah meninggalkan kami. Lalu mereka balik membalas, dan kalian demi Allah bertambah cantik dan menawan setelah kami pergi. Hadis riwayat Imam Muslim. Pada riwayat Muslim dari Abu Sa'id bahwasanya Nabi SAW bersabda, Idza dakhala ahlul jannatil jannata yunadi munadin. Jika penduduk surga telah masuk ke surga, akan ada penyeru yang menyerukan. Dia akan mengatakan, Inna lakum an tasihhu fala tasqumu abadan. Sesungguhnya kalian di dalam surga akan selalu sehat dan tidak akan pernah sakit selama-lamanya. Kalian akan terus hidup sehingga tidak mati selama-lamanya. Kalian akan tetap muda sehingga tidak akan menjadi tua selama-lamanya. Dan kalian akan merasakan kenikmatan dan tidak pernah susah selama-lamanya. Dan itulah firman Allah Subhanahu wa taala,
wa nudu an tilkumul jannah uristumuha bima kuntum ta'malun. Dan diserukan kepada mereka, itulah surga yang diwariskan kepada kalian disebabkan amalan yang dahulu kalian kerjakan. Di dalam surah Al-A'raf ayat 43. Dalam Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi SAW bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam hadis qudsi, "A'dattu li ibadis salihin ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi basharin." Sesungguhnya telah aku siapkan untuk hamba-hambaku yang saleh apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan tidak pernah terlintas oleh hati seseorang. Waqra'u in syi'tum, kalau kalian mau bacalah firman Allah Subhanahu wa taala, fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun. Tak seorang pun mengetahui berbagai nikmat yang menanti yang indah dipandang sebagai balasan mereka atas amalan yang mereka kerjakan. Di dalam surah As-Sajdah ayat 17. Dari Suhaib radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza dakhala ahlul jannatil jannata nada munadin." Apabila penduduk surga masuk surga, maka akan ada penyeru yang menyerukan, "Ya ahlal jannah, inna lakum 'indallahi mau'idan yuridu ayyunjizakumuhu." Wahai penghuni surga, sesungguhnya kalian memiliki janji di sisi Allah yang Allah ingin memenuhi janji itu untuk kalian. Lalu penduduk surga bertanya, apakah janji itu? Bukankah timbangan kami telah dijadikan berat oleh Allah? Wajah kami dijadikan putih oleh Allah dan telah memasukkan kami ke surga dan menjauhkan kami dari neraka. Lantas Rasulullah SAW melanjutkan sabda beliau, lalu Allah menyingkapkan hijab di hadapan mereka, membatas antara Allah dan makhluk, sehingga mereka bisa melihat kepada wajah Allah Subhanahu wa taala. Demi Allah, tidaklah Allah memberi mereka sesuatu yang lebih mereka cintai daripada melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak pula lebih menyejukkan mata mereka dibandingkan nikmat melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Imam Muslim. Pada riwayat Muslim dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada penduduk surga, "Anallaha yaqulu li ahlil jannah." Sesungguhnya Allah berkata kepada penduduk surga, "Uhillu alaikum ridwani," aku halalkan keridhaanku atas kalian, sehingga aku tidak lagi murka pada kalian setelah ini untuk selama-lamanya. Kemudian Syekh menutup pertemuan ini dengan doa, "Ya Allah, berikanlah kekekalan kepada kami di surgamu. Halalkan bagi kami keridhaanmu. Berilah kami rezeki berupa kelezatan melihat wajahmu ya Allah, dan merindukanmu, yang tidak ada lagi bahaya yang mengancam dan tidak pula fitnah yang menyesatkan." Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan salawat dan salam serta keberkahan kepada hamba dan nabinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan semua para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum jami'an. Ini yang bisa kita sampaikan pada sore hari ini. Semoga bermanfaat untuk diri pribadi dan diri kita semuanya. Lebih dan kurang mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.